Koneksi antar materi, modul 1.4, Budaya Positif, oleh Uswatun Hasanah dari SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Disiplin positif adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan perilaku siswa melalui cara-cara yang mendukung, membimbing, dan menghargai. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong, serta kreatif. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Menurut Diana Gossen, dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, merupakan motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Misalkan, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu merupakan motivasi internal, yaitu bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang kelima, fokus pada proses. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Penggunaan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari yang sudah disampaikan tadi, kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah sangat penting dan bertumpu pada penerapan konsep-konsep inti yang mendukung perkembangan siswa dalam lingkungan yang sehat dan kondusif. Adapun kaitan dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan 1.3 visi guru penggerak, serta 1.4 budaya positif. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah,
Peran saya sangat strategis dan berakar pada filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pendidikan yang menghormati kodrat anak, membangun budi pekerti, dan memandirikan siswa. Dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah, saya berperan dalam membentuk lingkungan yang mendukung perkembangan holistik siswa sesuai dengan nilai-nilai dan visi guru penggerak. Yang pertama, dalam disiplin positif, saya menerapkan disiplin positif dengan mengedepankan pendekatan yang mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Prinsip ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mendorong pengembangan budi pekerti melalui pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Dalam motivasi perilaku siswa, saya menggunakan keseimbangan antara penghargaan dan hukuman sebagai alat pendidikan. Penghargaan diberikan untuk memperkuat perilaku positif, sementara hukuman digunakan secara reflektif untuk mengajarkan tanggung jawab, bukan sekedar menimbulkan rasa takut. Pendekatan ini mendukung visi guru penggerak yang berfokus pada pembelajaran yang memerdekakan, di mana siswa didorong untuk menjadi individu yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Saya memanfaatkan posisi kontrol restitusi untuk menangani konflik atau kesalahan dengan pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan dan perbaikan diri. Ini mencerminkan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya pendidikan yang membangun karakter melalui pemahaman dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini juga mendukung nilai guru penggerak dalam menciptakan iklim sekolah yang inklusif dan partisipatif. Yang keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan yang kuat tentang pentingnya inklusi, keadilan, dan rasa hormat menjadi fondasi dari semua kebijakan dan ketidaknyamanan saya terapkan di kelas. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk warga negara yang bermoral dan bertanggung jawab, serta mendukung peran guru penggerak dalam membimbing siswa menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas. Yang kelima, segitiga restitusi. Saya menggunakan segitiga restitusi sebagai alat untuk membantu siswa dalam proses refleksi diri, mengenali kesalahan, dan memperbaiki situasi dengan cara yang konstruktif. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk warga negara yang bermoral dan bertanggung jawab, serta mendukung peran guru penggerak dalam membimbing siswa menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas. Dalam keseluruhan proses ini, saya memadukan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan visi guru penggerak untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif di mana setiap siswa dapat berkembang secara optimal dan menjadi agen perubahan bagi masyarakat. Dengan demikian, saya berkontribusi dalam membangun budaya sekolah yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan pendidikan yang memerdekakan. Refleksi dan pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Disiplin positif. Apakah pendekatan disiplin positif efektif dalam semua konteks sekolah?
termasuk sekolah dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda dan sekolah dengan populasi siswa yang sangat beragam. Kita perlu mempertimbangkan bagaimana prinsip disiplin positif dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik unik dari setiap sekolah. Yang kedua, efektivitas penggunaan hukuman dan penghargaan dalam jangka panjang. Bagaimana keseimbangan antara hukuman dan penghargaan mempengaruhi motivasi intrinsik siswa dalam jangka panjang? Memerlukan eksplorasi lebih lanjut tentang teori motivasi dan bagaimana penghargaan dan hukuman dapat diterapkan tanpa merusak motivasi internal siswa. Yang ketiga, penerapan posisi kontrol restitusi dalam mengelola konflik. Bagaimana cara yang paling efektif untuk menerapkan posisi kontrol restitusi dalam situasi konflik yang kompleks, terutama yang melibatkan banyak pihak atau isu yang sensitif? Menyelidiki bagaimana pendekatan restitusi dapat diterapkan secara adil dan efektif dalam berbagai situasi konflik di sekolah, serta bagaimana mengukur keberhasilannya dalam memulihkan hubungan dan mencegah konflik di masa depan. Yang keempat, relevansi segitiga restitusi dalam konteks multikultural. Apakah segitiga restitusi efektif di semua konteks budaya? Menggali bagaimana konsep segitiga restitusi dapat disesuaikan untuk bekerja secara efektif dalam masyarakat multikultural, di mana norma dan nilai-nilai budaya mungkin berbeda. Yang kelima, hubungan antara keyakinan sekolah dengan pencapaian akademik. Bagaimana keyakinan yang kuat di sekolah atau kelas mempengaruhi pencapaian akademik siswa? Menyelidiki bagaimana pendekatan restitusi dapat diterapkan secara adil dan efektif dalam berbagai situasi konflik di sekolah, serta bagaimana mengukur keberhasilannya dalam memulihkan hubungan dan mencegah konflik di masa depan. Yang keenam, keterampilan antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan konsep-konsep modern dalam pengelolaan sekolah. Bagaimana prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dapat dikaitkan dan diterapkan bersama dengan konsep-konsep modern seperti disiplin positif dari restitusi? Melakukan kajian tentang cara mengintegrasikan filosofi pendidikan tradisional Indonesia dengan pendekatan-pendekatan modern untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih holistik dan sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modul: Berbagi Praktik Baik Budaya Positif Komunitas Belajar SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Nama peserta: Uswatun Hasanah, Angkatan 11. Latar belakang: dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, penyebaran budaya positif, penguatan kolaborasi, adaptasi terhadap perubahan, pembelajaran berkelanjutan, peningkatan motivasi dan kepuasan pada guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Tujuan: 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Memperkuat budaya positif. 3. Mendorong inovasi dan kreativitas. 4. Memperluas kolaborasi. 5. Membangun kesadaran dan kepedulian. 6. Meningkatkan motivasi dan kepuasan. 7. Mendorong perubahan yang berkualitas. Tolak ukur. 1. Peserta memahami pentingnya budaya positif diterapkan di sekolah. 2. Adanya perubahan sikap dan perilaku. 3.
Peserta aktif dalam pelaksanaan kegiatan dan kolaborasi. 4. Penerapan budaya positif lebih luas dan adaptif. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Hari tanggal Rabu 14 Agustus 2024. Waktu pukul 13 sampai dengan selesai. Tempat di ruang multimedia SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Peserta guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Pemateri yang pertama, Uswatun Hasanah Eskon, CGP Angkatan 11, dan yang kedua, Titin Sudarti SPSI, CGP Angkatan 11. Adapun rincian pelaksanaan. Pukul 13 sampai dengan 13.30 registrasi peserta. Pukul 13.30 sampai dengan 14.30 materi 1 oleh Uswatun Hasanah Sarjana Komputer. Pukul 14.30 sampai dengan 15 penguatan dari Kepala SMP Negeri 22 Kota Surakarta, Bapak Kristanto Triutomo, Sarjana Komputer Magister Pendidikan. Pukul 15 sampai dengan 16 materi 2 oleh Titin Sudarti, Sarjana Psikologi. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan peserta, yaitu guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, dukungan jadwal pelaksanaan. Dan yang ketiga, dukungan sarana prasarana. Demikian, tetap semangat berproses untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Terima kasih.